Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita. Kita bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti mendapatkan syafaatul uzmah daripada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan pada setiap makhluknya itu ada makhluk-makhluk pilihan. Allah ciptakan manusia yang tidak terhitung jumlahnya oleh hitungan manusia, yang mana di dalamnya terdapat manusia pilihan, yang mana pimpinannya yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah ciptakan 12 bulan dalam satu tahun, yang mana terdapat satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita dituntut untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dengan harapan segala amaliyah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, dari tadarus Al-Quran kita, salat kita, sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu mulianya bulan suci Ramadan, saya teringat dengan sebuah kisah, yang mana kisah ini datang dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abi Umamah. Suatu ketika Abi Umamah datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjumpai baginda Rasul untuk meminta suatu petunjuk dan diperintahkan untuk mengerjakan suatu amalan, yang mana amalan tersebut dapat mempercepat atau mempermudah Abi Umamah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul sangat singkat. Alaika bisawm, kamu berpuasa sajalah. Di lain waktu, Abi Umamah datang kembali menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali meminta suatu petunjuk dan diperintahkan mengerjakan suatu amalan, yang mana amalan tersebut dapat mempercepat dirinya atau mempermudah Abi Umamah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la 'iddalah." Kamu berpuasa sajalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita tarik kesimpulan, kok bisa seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa dapat dipermudah atau dipercepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Kurang lebih ada dua hal. Yang pertama, seorang yang menjalankan ibadah puasa terdapat latihan kesabaran dalam dirinya. Tentunya kita tahu bahwa puasa itu tidak bisa dipercepat ataupun tidak bisa diperlambat waktunya, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu imsak sampai waktu maghrib.
Berbeda hal dengan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin ibadah yang lain bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Contohnya sholat. Ketika kita sholat sendiri ataupun ketika kita sholat berjamaah, ketika kita sholat sendiri, mungkin sholat kita bisa dipercepat ataupun bisa diperlambat. Berbeda hal dengan kita sholat berjamaah. Mau tidak mau, kita harus mengikuti gerakan imam. Nah, oleh karena itu, puasa tidak bisa dipercepat ataupun tidak bisa diperlambat waktunya karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa terdapat latihan kesabaran dalam dirinya. Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa terdapat 2/3 nilai kesabaran dalam dirinya. Sudah barang tentu, seorang yang menjalankan ibadah puasa, terlebih ia berpuasa di bulan suci Ramadan, maka terdapat 2/3 nilai kesabaran dalam dirinya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu yang pertama, seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa terdapat latihan kesabaran dalam dirinya. Sedangkan yang kedua, seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa dituntut untuk mengerjakan suatu amalnya itu dengan amalan yang ikhlas. Kalau 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, agar kita ikhlas, agar kita sabar. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak sabar, berarti puasa kita bermasalah. Maka dari itu, Al-Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kepada kita semua. Ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang yang awam. Puasa orang yang awam itu, ia bisa menjaga laparnya, ia bisa menjaga hausnya, dan ia bisa menjaga syahwatnya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, menurut Al-Imam Al-Ghazali, yaitu puasanya orang yang khusus. Puasa orang yang khusus itu, ia bisa menjaga laparnya, ia bisa menjaga hausnya, ia bisa menjaga syahwatnya, dan ia bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari segala hal yang membatalkan pahala puasanya. Dan yang ketiga, menurut Al-Imam Al-Ghazali, yaitu puasanya orang yang di atas khusus. Puasanya orang yang di atas khusus itu, ia bisa menjaga laparnya, ia bisa menjaga hausnya, ia bisa menjaga syahwatnya, ia bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari segala hal yang membatalkan pahala puasanya, dan ia bisa menjaga hatinya. Nah, itu 3 tingkatan orang yang berpuasa menurut Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita puasa minimal berada di posisi yang kedua, yaitu kita bisa menjaga lapar kita bisa menjaga haus kita bisa menjaga syahwat kita, dan kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita dari segala hal yang membatalkan pahala puasa kita. Dengan demikian, kita mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi minal ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya terkecuali hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sampai akhir bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.